Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak Nasiruddin sebagai pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat beriring salam tetap perimbangan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari panasnya mentari jahiliyah sehingga kita sekarang dalam kedamaian dan ketenangan dalam naungan Islam. Baiklah teman-teman, guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ulumul Quran, perkenankan saya untuk mereview buku dengan judul Ulumul Quran Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran karya Profesor Dr. Amroini Sederajat MAG. Perkenalkan, nama saya Binta Aprilina Mumtazah dengan nomor induk mahasiswa 2210402019. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Pendidikan Bahasa Arab. Buku ini berisi tentang ulumul Quran dengan materi-materi dasar dalam kajian ulumul Quran. Kandungan buku ini sangat ringkas, tetapi ulasan-ulasan yang disajikan di buku ini memiliki nilai yang sangat penting. Di dalam buku ini terdapat 12 bab dengan materi-materi yang sangat lengkap. Pada bab yang pertama berisikan tentang urgensi ulumul Quran terhadap umat Islam dan mahasiswa Islam khususnya. Pada bab yang kedua membahas tentang pengertian ulumul Quran yang diuraikan cabang-cabang atau pokok-pokok pembahasan ulumul Quran disertai dengan keterangan singkat tiap cabang ilmu ulumul Quran. Pada bab ketiga membahas tentang pengertian Al-Quran dan hikmah diwahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur. Dan pada bab keempat membahas tentang asbabun nuzul. Sedangkan pada bab kelima membahas tentang keserasian Al-Quran baik antar ayat-ayat Al-Quran, antar surah Al-Quran yang mana menjadi kajian para ulama tafsir. Pada bab keenam membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pada bab ketujuh membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Sedangkan pada bab 9 membahas tentang ijaz Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi yang utama dan yang paling besar dan dianggap sebagai mukjizat kholidah, mukjizat abadi sepanjang masa. Pada bab ke-8 membahas tentang qiraat Al-Quran. Pada bab ke-10 membahas tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Pada bab ke-11 membahas tentang model perhitungan jumlah ayat Al-Quran yang mana merupakan analisis atas beberapa pendapat mufasir. Pada bab ke-12 yang mana menjadi bab yang terakhir, di sini membahas tentang penutup yang berisikan sejumlah kesimpulan dan uraian-uraian sebelumnya. Sinopsis atau pembahasan singkat dari buku ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai petunjuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran. Menurut para ulama, ulumul Quran sebagai ilmu yang membahas tentang berbagai hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran
dari segi aspek turun, sistematika, pengumpulan, penulisan, bacaan tafsir, kemujizatan, serta nashih dan mansukh. Ulumul Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu Allah menurunkannya di Lauhal Mahfudz. Yang selanjutnya yaitu yang kedua diturunkan ke Bait Al-Izzah di langit pertama. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan peristiwa yang sedang dihadapi. Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukum pada masalah yang terjadi, baik berupa peristiwa atau suatu pertanyaan. Faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, sebagai alat bantu memahami Al-Quran, sebab pengetahuan ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kedua, meresapi gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah, sebab setiap situasi dan kondisi memiliki bahasa dakwah yang berbeda. Ketiga, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui ayat-ayat Al-Quran, baik ketika Nabi berada di Makkah maupun di Madinah. Kelebihan dari buku ini yaitu kandungan di dalam buku ini sangat ringkas, tetapi pembahasannya memiliki nilai yang sangat penting. Dapat membantu mahasiswa ataupun kalangan umum untuk lebih mengenal tentang ulumul Quran. Dan buku ini sangat mudah dipahami tanpa harus dibaca berulang kali. Sebab bahasa yang digunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak membingungkan pembaca. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan di buku ini adalah buku ini tidak dilengkapi dengan bab kesimpulan sehingga pembaca tidak dapat mengerti kesimpulan dari isi buku ini. Untuk menutup resensi buku ini, alangkah baiknya kita perlu tegaskan kembali bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangan buku Ulumul Quran pengantar ilmu Al-Quran dari Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG mampu menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa maupun kalangan umum tentang ulumul Quran serta pengantar-pengantar ilmu Al-Quran, dapat mengarahkan untuk lebih rajin dalam membaca Al-Quran, dapat menambah bekal ilmu keislaman untuk masa depan, mencari pengalaman-pengalaman yang lebih bermanfaat, dan di samping itu kita juga perlu mengajak para pembaca untuk membaca buku tersebut secara menyeluruh. Karena menurut saya buku ini memang layak untuk kalian baca. Sekian resensi buku yang saya buat untuk kebutuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. May yahdillahu fala mudilla lahu. Kok dapat berkumpul?